Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap semangat. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu walaupun kita dalam situasi yaitu belajar online, karena kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk belajar tatap muka. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan diberi kekuatan, karena di negara kita dan di negara lain sedang dilanda yaitu wabah penyakit COVID-19 yang dapat membahayakan kita semua. Jadi, Ibu harap Ananda semuanya tetap stay at home, selalu berada di rumah untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Jadi, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dahulu Ibu akan membacakan kompetensi dasar kita, yaitu menganalisis perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Yang mana indikator pencapaian kompetensi kita yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Terus yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Terus yang ketiga, menganalisis pengertian dari modernisasi. Di samping itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu hendaknya Ananda semuanya mengetahui dan bisa membedakan apa sih faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Terus yang kedua, sama halnya dengan nomor satu tadi, Ananda semuanya bisa membedakan dan mengetahui apa sih faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Terus yang ketiga, Ananda semuanya bisa mengetahui apa pengertian dari modernisasi. Mulai saja pembelajaran kita pada yang hari ini, yang mana materi kita yang pertama yaitu faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Sebelum kita membahas apa saja faktor-faktor pendorong dari perubahan sosial ini, kita akan mengetahui dulu apa sih pengertian dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang mempengaruhi yaitu sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Baik, kita masuk saja materi kita pada hari ini yaitu faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Faktor-faktor pendorong perubahan sosial yang pertama yaitu kontak dengan kebudayaan. Masyarakat yang sering melakukan kontak dengan kebudayaan lain akan mengalami yaitu suatu perubahan yang cepat. Kontak dengan kebudayaan lain ini berhubungan dengan difusi, yaitu penyebaran unsur kebudayaan ke masyarakat lain. Dengan difusi, penemuan baru yang telah diterima suatu masyarakat dapat disebarluaskan suatu masyarakat lain sehingga kegunaannya dapat dinikmati oleh semua orang. Unsur-unsur kebudayaan lain ini akan mengubah suatu struktur sosial dan kebudayaan masyarakat yang dipengaruhinya tersebut. Contohnya, saya ambil di Minangkabau. Masyarakat yang pergi ke pasar dulunya menggunakan transportasi seperti bendi. Sekarang tidak lagi menggunakan transportasi itu. Sekarang sudah menggunakan transportasi seperti motor, mobil, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan adanya penemuan baru yaitu difusi dan dapat dinikmati oleh semua orang, yaitu masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Pada zaman modern ini, sekolah semakin memegang peran penting dalam melakukan perubahan para murid dan anggota masyarakat lainnya. Melalui pendidikan, seseorang diajarkan berbagai kemampuan dan nilai yang berguna bagi manusia, terutama untuk membuka pikirannya terhadap hal-hal baru dan juga cara berpikir rasional maupun objektif. Terus yang ketiga yaitu
Toleransi. Perubahan sosial budaya yang cepat akan terjadi pada masyarakat yang sangat toleran terhadap perbuatan atau perilaku menyimpang, baik yang positif maupun itu negatif. Masyarakat yang memiliki toleransi cenderung lebih mudah menerima hal-hal baru. Hal-hal baru yang dihasilkan dari penyimpangan tersebut akan mendorong terjadinya yaitu perubahan sosial budaya di masyarakat. Contohnya, dahulu perempuan memakai pakaian seperti laki-laki, dianggap berperilaku menyimpang oleh masyarakat sekitar. Tetapi pada masyarakat yang toleran, hal ini diterima dan sehingga terjadi perubahan yaitu mode berpakaian. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem stratifikasi terbuka. Sistem pelapisan sosial terbuka akan memberikan yaitu peluang besar sebesar-besarnya pada individu untuk naiknya ke kelas sosial yang lebih tinggi melalui berbagai usaha yang diperbolehkan oleh kebudayaannya. Dalam hal ini, perubahan sosial akan semakin baik jika individu atau kelompok bergerak ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Terus yang kelima yaitu penduduknya yang heterogen. Masyarakat yang heterogen yang anggotanya memiliki perbedaan latar belakang kebudayaan, agama, ras, dan ideologi akan mudah mengalami yaitu pertentangan. Pertentangan yang terjadi karena penemuan unsur-unsur berbeda tadi. Baik, kita lanjut saja materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Tadi sudah dijelaskan yaitu faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Sekarang yaitu faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama yaitu tentang kurangnya berhubungan dengan masyarakat lain. Masyarakat yang kurang memiliki hubungan dengan masyarakat lain umumnya adalah masyarakat yang tersaing atau terasing. Dengan keadaan seperti ini, mereka tidak mengetahui perkembangan-perkembangan masyarakat yang ada di luar sana. Di sini saya akan mencontohkan, misalnya di suatu komplek ada satu rumah yang tertutup dan tidak terbuka, tidak adanya hubungan dengan masyarakat lain, masyarakat luar, dan dia tidak menerima suatu perubahan dan dia tidak bisa melihat masyarakat lain. Misalnya dia tidak tahu kalau sekarang ini HP sudah canggih dan sudah bisa melihat YouTube di HP tersebut. Itu merupakan contoh dari kurangnya berhubungan dengan masyarakat lain dan dia tidak tahu apa sih perubahan-perubahan yang ada di masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Perkembangan ilmu pengetahuan di suatu kelompok masyarakat dapat disebabkan karena masyarakat tersebut berada di wilayah yang terasing sehingga mengasingkan diri atau lama dikuasai, misalnya dahulu dijajah oleh bangsa lain sehingga mendapat pembatasan-pembatasan yang dalam berbagai hal atau bidang. Di sini saya juga akan mengambil contoh lain, misalnya waktu SMP pembelajarannya dia tidak tahu, maka waktu SMA dia baru tahu pembelajaran SMP tersebut. Jadi itu merupakan suatu keterlambatan terhadap perkembangan suatu ilmu. Selanjutnya yang ketiga yaitu sikap yang sangat tradisional. Sikap yang mengagung-agungkan tradisi lama dan anggapan tradisi tidak dapat diubah akan sangat menghambat jalannya yaitu proses suatu perubahan. Keadaan tersebut akan menjadi lebih parah apabila masyarakat tersebut dikuasai oleh golongan konservatif. Konservatif ini adalah
sikap atau perilaku politik yang tidak menginginkan adanya suatu perubahan dalam suatu sistem masyarakat tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitu adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat. Kelompok-kelompok yang mendapatkan keuntungan atau kedudukan dalam masyarakat akan cenderung mempertahankan keadaan dan kedudukannya. Mereka adalah memelihara terus kondisi ini dan enggan untuk mengadakan yaitu suatu perubahan. Selanjutnya yaitu materi modernisasi. Modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada perencanaan atau social planning. Dan modernisasi merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi oleh masyarakat bersangkutan karena prosesnya meliputi bidang-bidang yang sangat luas, antara lain proses berorganisasi, masyarakat sosial, konflik antar kelompok, dan hambatan-hambatan terhadap perubahan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka banyak kemudahan dan bisa dirasakan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Makanya kita sebagai seorang muslim yang mendiami bumi ini harus mampu berperan aktif dalam menerima dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, pada 14 abad lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memotivasi dan mensupport manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang termasuk dalam surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dan dari depan dan belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang mana nilai budaya Minangkabau sekali ia gadang sekali tapian barubah, malabiahi anca-anca mengurangi sio-sio. Maknanya di sini yaitu implementasi perubahan harus menjaga keteraturan agar perubahan tidak menuju ke arah regres atau kemunduran. Setiap kali terjadi peristiwa besar maka akan terjadi pula perubahan tatanan. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Salah kata ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.